Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami News 7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel News 7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Dikutip dari ayubandung.com, 7 solusi nasib honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2022. Dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI dan Kemenpan RB pada 21 September 2022 telah disampaikan 7 solusi terkait nasib honorer 2023 yang tidak lulus P3K 2022. Adapun 7 solusi terkait nasib honorer disusun berdasarkan permasalahan umum yang sering terjadi di pemerintah daerah dan bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus P3K 2022. Permasalahan umum yang sering terjadi di daerah seperti terbatasnya anggaran untuk memperbaiki gaji non-PNS dan non-ASN dan adanya titipan pegawai kepada kepala daerah untuk diangkat menjadi ASN sehingga jumlah tenaga non-pemerintah semakin bertambah. LT Kepala BKN Bima Arya Wibisono menjelaskan fokus penyelesaian non-ASN dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Pegawai yang telah mengikuti tes dan sudah lulus serta ada formasi tetapi tidak pernah diusulkan, misalnya guru. 2. Jumlah pendataan non-pemerintah saat ini ditambah dengan jumlah data yang telah ada dalam database BKN. Sebelum mengetahui 7 solusi nasib honorer yang tidak lulus P3K 2022, ada baiknya Anda mengetahui pula hasil rakor yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas berikut ini. A. Menpan RB meminta kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirim surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak SPTJM kepada BKN. B. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan non-ASN bagi tenaga non-pemerintah. C. Pemerintah memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan guru dan kesehatan nakes. D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan oleh pemerintah daerah. E. Instansi pemerintah pengusul akan melakukan verifikasi dan mengumumkan secara transparan untuk memastikan nama-nama memenuhi syarat dari surat edaran Menpan RB. F. Pemerintah akan merumuskan peraturan untuk mengunci ASN di daerah agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu tertentu. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara, Suharmin, sebelumnya pernah mengatakan kelompok non-aparatur negara yang tidak memenuhi syarat melakukan pendataan non-ASN, yaitu Badan Layanan Umum BLU, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme tenaga outsourcing, tenaga alih daya. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Bupati Goa Adnan Purista Ihsan mewakili APKASI menyampaikan solusi untuk permasalahan umum yang terjadi di pemerintah daerah terkait non-PNS dan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi P3K 2022 sebagai berikut. 1. Pembiayaan pengangkatan P3K diserahkan kepada pemerintah pusat. 2. Ditetapkan ring gaji honorer dalam satu provinsi antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Yang ketiga, setiap kepala daerah yang baru dilantik diberi kuota pengangkatan P3K, tetapi masa kerjanya sama dengan masa jabatan kepala daerah yang mengangkat tersebut.
Yang keempat, diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan diberikan uang pisah sebagai modal usaha. Yang kelima, diberikan kartu prakerja. Yang keenam, dilakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta agar honorer dapat diakomodir ke BUMN, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM. Yang ketujuh, mendorong setiap investasi yang masuk ke suatu wilayah agar memberdayakan tenaga non-ASN. Demikian informasi 7 solusi nasib honorer yang tidak lulus P3K 2022 yang disusun untuk memberi keuntungan bagi tenaga non-ASN tersebut. Baik rekan-rekan honor seluruh Indonesia, ini sebuah solusi ke depan terhadap rekan-rekan yang tidak lolos di tes ASN P3K 2022. Semoga tenaga honorer atau tenaga non-ASN selalu diperhatikan oleh pemerintah. Karena mereka sudah benar-benar bekerja kepada instansi pemerintah walau dengan bayaran yang tidak sesuai atau tidak layak, teman-teman sekalian. Like, subscribe, serta share berita serta komen di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.